Assalamualaikum Ustadz. Halo, tes. Ustadz Rafiq. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz. Assalamualaikum. Gimana, belum dengar? Alhamdulillah Ustadz, bisa Ustadz sekarang. Lah ini dengar sedikit ini. Iya Ustadz, jelas Ustadz. Sudah ya? Iya. Izin saya buka nggak Ustadz? Bagaimana? Izin saya mulai nggak Ustadz? Saya buka. Monggo. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian sunnah tarbiyah ruhiyah BTKV FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Pada sore hari ini di kajian sunnah kita tanggal 5 Februari 2021, insya Allah kita akan menimba ilmu bersama-sama yang akan disampaikan materi sore hari ini oleh Ustadz Rafiq LC. Beliau juga sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik. Insya Allah kita bersama beliau akan membahas topik mengenai faedah mengingat kematian. Sebelum kita beranjak ke topik utama pada sore hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan tilawah dari saudara kita, Dr. Cesario. Kepada Dr. Cesario, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Dr. Cesario atas tilawah yang dibawakan. Semoga yang membawakan dan mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung ke topik utama kita pada sore hari ini. Kami ingatkan kepada para peserta kajian sunnah sore hari ini, jika ingin bertanya dapat melalui kolom komentar di aplikasi Zoom, atau nanti pada akhir sesi diskusi bisa langsung bertanya kepada Ustadz Aun Rafiq. Kepada Ustadz Aun Rafiq, waktu kami berikan, insya Allah nanti kita sama-sama sampai pukul 16.30 ya Ustadz, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab hingga pukul 5 sore, insya Allah. Baik Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, khususnya para dokter yang berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian juga untuk semua saudara kami, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Kita sebagai seorang hamba yang beriman tentunya tidak pernah lupa kepada Allah. Dan karena semua rahmat yang kita terima ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita pada saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah. Kesehatan badan ini merupakan paling nikmatnya kesehatan dunia. Bagaimana orang merasakan nikmatnya makan, nikmatnya kendaraan, nikmatnya rumah yang mewah kalau dia sakit. Ternyata kesehatan nikmat, puncaknya nikmat dunia. Tapi kesehatan nikmat dunia ini akan lebih bermanfaat untuk kita semuanya jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kaum muslimin? Kita di dunia ini hanya sebentar. Ya, dan sudah berapa banyak saudara kita, orang tua kita, keluarga kita meninggal dunia. Makanya tadi diawali oleh salah satu, yaitu saudara kita, telah membacakan ayat dari surat Ali Imran ayat nomor 185 yang mana mengingatkan kepada kita kematian. Ini yang harus kita pahami, kita mesti mati. Cuma kapan kita tidak tahu. Nah, kepastian meninggal dunia ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana surat yang dibaca
oleh saudara kita tadi dari surat Ali Imran ayat nomor 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan mati. Nah, jadi bukti apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala itu benar. Sebelum kita meninggal dunia, kita telah menyaksikan ribuan manusia. Bahkan pada masa COVID-19 ini. Tidak jarang kita jumpai berita saudara kita meninggal dunia. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka akan ditunaikan imbalan kamu. Pahala kamu besok pada hari kiamat. Yang baik dibalas dengan kebaikan. Yang jelek dengan kejelekan. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannata. Dan dimasukkan dalam surga. Karena mereka menjauhi kemaksiatan. Mengamalkan yang soleh. Faqad faza, maka sungguh beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu di akhir ayat ini mengingatkan kita semuanya kaum muslimin wal muslimat bahwasanya hidup dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang sebentar menipu. Bagaimana tidak menipu? Bayangkan kita makan enak satu porsi 300.000 umpamanya. Di mana letaknya nikmatnya? Makan lezatnya itu makan di lidah. Kalau sudah masuk ke perut ya sama. 300.000 satu porsi dengan yang 10.000 masuk perut sama. Artinya kelezatan makan itu kita rasakan di lidah kita. Itu namanya mata'ul ghurur. Kita memiliki mobil 1.000 yang satu. Yang hanya satu dipakai. Punya rumah 101 yang kita tempati. Ini namanya dunia. Dan memang dunia itu kita butuhkan hanya sebentar. Baik. Lalu ayat yang tampil dalam layar itu, yaitu surat Al-Anbiya nomor 35. Mengingatkan kita bahwa diri kita akan meninggal dunia. Tapi alhamdulillah kita ini masih diberi Allah Ta'ala hidup kesempatan untuk mempersiapkan modal. Bekal untuk di akhirat kita nanti. Kenapa kaum muslimin? Kalau kita hidup sebentar di dunia ini butuh makan, minum, kendaraan, tempat tinggal. Bagaimana kita di akhiratnya nanti selamanya hidup lalu tidak butuh? Yaitu bekal tentunya. Kalau kita pahami dengan seksama, mestinya kebutuhan kita di akhirat nanti ini lebih banyak daripada kebutuhan kita di dunia. Karena kita di dunia hanya sebentar. Bayangkan kita antara 60-70 tahun, rumah yang kita bangun berapa tahun? 700 tahun. Kita meninggal, rumah kita masih ada. Padahal sudah tidak kita tempati. Nah inilah kaum muslimin Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya nomor 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Nah, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Maka kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Nah, ya. Itu terjemahnya kullu nafsin dha'iqatul maut itu terhapus. Maaf. Ya, kemudian kami akan menguji, itu namanya wa nabluukum bisyarri. Dan kami akan menguji kamu. Allah Ta'ala menguji kita di mana? Di dunia ini. Diuji dengan kejelekan, maknanya keburukan, ada maksiat, ada orang berbuat zina, ada mencuri, ada berjudi, ada orang kafir, ada orang munafik. Ini kejelekan. Nah, ini untuk menguji kita. Kita ikut yang maksiat ini apa yang tidak. Kemudian wal khairi, kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Masuk Islam, sholat, menuntut ilmu, baca Al-Quran, ya, bersedekah, mengingatkan, berzikir. Ini baik. Nah, itulah yang harus kita pahami. Jadi di dunia ini kita menjumpai dua hal. Dua. Pertama, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang nomor dua, kita menjumpai yang diperintah oleh
Allah. Tapi orang beriman insya Allah akan memilih yang baik. Kenapa? Allah Ta'ala menjelaskan fitnah itu sebenarnya untuk bahan ujian. Jadi kaya miskin itu bukan kebaikan. Itu ujian. Ibaratkan soal. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu, lulus kita. Ya. Jadi sehat, sakit ini ujian. Cuma sehat kita rasakan enak. Tapi sehat ini akan kita rasakan enak jika kesehatan kita ini untuk ibadah. Sebaliknya, berbahaya kita sehat kalau kita gunakan untuk maksiat. Dan demikian juga orang sakit. Orang sakit kalau dia bersabar, tetap istiqomah, dia nikmat. Karena sakitnya menghapus dosa, bersabarnya meningkatkan pahala. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, wa ilaina turja'un. Dan kepada kami, maknanya kepada Allah, kamu akan dikembalikan. Nah kita ini Bapak dan Ibu dikembalikan di hadapan Allah Ta'ala itu maknanya kita akan dibangunkan kembali. Mati kita itu antara dicabutnya nyawa kita sampai kita dikubur itu mati. Tapi kalau kita sudah ditinggalkan oleh pengantar, kita dihidupkan lagi, ditanya. Nah inilah yang harus kita pahami oleh kita semuanya. Nah, jadi ini harus kita pahami, meninggal dunia mesti, tapi sudahkah kita ini punya bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti? Karena kebutuhan kita di akhirat ini, Bapak dan Ibu, kita cari di dunia. Bukan kita cari di alam kubur. Apalagi kita cari di alam mahsyar tidak ada. Jadi hidup di alam kubur itu hasil daripada hidup kita di dunia. Kalau kita menjadi orang beriman, orang muslim, beramal soleh, menjauhi kemungkaran, nikmat hidupnya di kuburan. Belum lagi nanti di alam mahsyar, belum lagi nanti yaumul jaza, yaitu yaumul qiyamah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, jika yang diamalkan di dunia ini hanya mengumpulkan dunia, mati tidak dibawa pulang, tidak ada amal ibadah yang dibawa, maka dia rugi. Kerugian di dunia masih banyak saudara kita yang menolong. Tapi kalau kerugian di akhirat, siapa yang bisa menolong kita? Baik, ayat berikutnya nomor 2 dari surat Al-A'raf 34. Walikulli ummatin ajal. Ya. Setiap umat itu mesti ada waktu. Ajal itu namanya waktu. Ya. Ada batas waktunya kita ini. Sebagaimana batas waktu masa kecil kita sudah lewati. Batas waktu masih dewasa ada sebagian saudara kita. Batas waktu tua seperti saya lewati. Muda sudah tidak bisa saya kejar lagi. Nah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, maka apabila sudah datang waktunya, nah, maknanya waktunya, waktu kematian, ajal, la yastakhiruna sa'atan, ya. Mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun sesaat pun. Nah, karena walaupun kita ditunggu oleh para dokter, ya, kita infus, ya, dikasih setelah yang kalau sudah malaikat mencabut roh kita, denyutan jantung itu mulai berkurang. Nah, ya, mata kita pucat, kaki kita apalagi sudah dingin. Nah, alamat mau diambil. Nah, dan kalau sudah diambil, kita tidak bisa lagi di dunia. Kita pindah ke alam yang lain. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Nah, inilah perlunya kita pahami Bapak dan Ibu. Ikhwani wa akhwat, bahwa kematian itu mesti. Mati kita lain dengan matinya hewan. Tidak ada orang takziah. Tidak ada orang yang sifatnya yaitu bela sungkawa sama kita. Karena hewan meninggal dunia tidak ada hukuman. Tidak ada hisab. Justru manusia dihisab. Nah, inilah kematian yang pasti yang akan menjumpai, akan bertamu kepada kita. Tapi sekarang apa yang kita siapkan sebelum meninggal dunia ini untuk kehidupan kita di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat nanti. Nah, kemudian berikutnya, orang yang cerdas, orang yang mengingat kematian. Ya. Jadi orang yang cerdas itu orang mengingat kematian.
Maknanya orang itu tidak cerdas kalau dia tidak ingat mati. Nah, kenapa? Kalau orang yang mengingat kematian, tentu dia akan yaitu menimbun bekal untuk akhiratnya. Sebagaimana kalau kita tahu bahwa kita mau umrah atau haji dikabari, 5 hari lagi kita mau berangkat. Tentu kita akan siap-siap. Wah, kopernya, ya duitnya, ya bekalnya. Itu haji dan umrah. Lah mati ini Allah Ta'ala tidak ngabari kita kapan gitu. Kalau kita dikabari 5 hari lagi enak kita. Sudah kita tidak urusan dunia, ibadah saja. Siang malam kita beribadah. Tapi kita tidak dikabari oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak tahu kapan kita meninggal dunia dalam keadaan sholat atau yang lain. Ini dirahasiakan oleh Allah Ta'ala untuk kita supaya kita tetap siap kapan saja diambil Allah Ta'ala, kita sudah punya bekal. Nah, ada satu hadis di sini. Orang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. An Ibnu Umar, annahu qala. Bersumber dari Ibnu Umar. Sesungguhnya dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faja'ahu rajulun. Lalu ada seorang sahabat Ansar yang mendatangi beliau. Ada salah seorang sahabat Ansar yang mendatangi beliau, rajulun minal Ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Ansar ini memberi salam kepada beliau. Nah, ini orang muslim ketika berjumpa, orang muslim hendaknya salam. Assalamualaikum. Nah, ini salamnya orang Islam. Ya. Bukan good morning, selamat pagi, bukan. Salamnya orang Islam ketemu orang Islam, assalamualaikum. Kenapa? Salam itu mendoakan orang yang masih hidup. Nah, kita jawab, waalaikumsalam, semoga kamu diselamatkan oleh Allah. Nah, inilah adabnya seorang sahabat ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Baik. Semakala kemudian menanya seorang sahabat Ansar ini, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu. Menanya kepada Rasulullah SAW sahabat Ansar ini. Menanyanya bukan menanya bagaimana makan yang enak, bukan. Bagaimana kendaraan yang mewah, tidak. Karena itu akan kita tinggalkan loh. Tapi yang ditanya itu, ayyul mu'mini afdalu. Siapa orang mukmin yang mulia, yang baik. Nah, ya. Jadi menanya orang mukmin yang paling baik, yang paling mulia, itu siapa wahai Nabi? Karena orang mukmin yang mulia itu baik di dunianya dan juga baik di akhiratnya. Kalau jawabnya beliau pendek. Aksanuhum khuluqa. Yaitu yang paling baik akhlaknya. Nah, yang paling baik bicaranya, paling baik matanya ketika melihat yang halal, yang wajib. Paling baik telinganya mau mendengarkan yang baik. Nah, ini paling baiknya orang. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini tidak bertentangan dengan kita. Kalau kita lihat orang itu sering sholat, ya, sering siam, sering pula yaitu berinfak, sering menuntut ilmu, itu lebih bagus. Makanya kita tidak menjumpai orang pencuri, ya, penjudi, penzina, lalu sholat 5 waktu tidak. Karena hatinya sudah jelek. Jadi pada sahabat ini menanya kepada beliau, bukan mana makan yang enak. Karena apa? Lezatnya makan hanya di lidah, habis itu pergi. Tapi mana orang Islam yang paling bagus? Nah, ini untuk kehidupan dunianya sampai di akhiratnya. Qala fa'ayil mu'minina aqyasu. Menanya lagi sahabat Ansar ini. Ya. Kemudian, siapa orang mukmin yang paling cerdas wahai Nabi? Nah, ya. Ya. Nah, menanya lagi di sini. Yang paling, ya, lalu orang mukmin manakah yang paling cerdas? Jawabnya, qala aksaruhum lil mauti zikron. Nah, ingat di sini. Yaitu yang paling banyak mengingat kematian.
Orang mengingat kematian itu mengingat mau pergi dia, mau meninggalkan dunia ini. Kalau orang mau pergi, dia mau akan bawa beraneka bekalnya akan dibawa. Bisa pergi loh, tentu dibawa, disiapkan duitnya, kendaraannya, yang lainnya. Nah, kita ini pergi ke meninggal dunia itu tidak bawa kendaraan, tidak bawa ATM. Yang kita bawa itu amal. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Karena orang ingat mati, maka akan meningkatkan amal ibadahnya. Nanti akan dijelaskan keutamanya mengingat kematian. Wa aksanuhum lima ba'tau istijadan. Nah, dan juga yang paling baiknya mereka mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ini pergi ke Surabaya, rumah kita Gresik, itu mesti tangguh, mesti bekal duitnya, dompetnya, ya kendaraannya. Ini kita bekal kita untuk selamanya, bukan hanya sekedar 1 jam nanti pulang lagi. Kita tidak akan lagi kembali di dunia. Nah, inilah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu orang selalu mengingat kematian. Dan juga orang yang selalu memikirkan nanti saya ini bawa apa ya pulang ini ya. Memikirkan bekalnya. Karena orang di alam kubur tidak lagi sholat, tidak diperintahkan taklim, tidak diperintahkan haji. Tapi kita ini mengambil yaitu bekal kita di dunia. Kalau yang kita kumpulkan di dunia amal soleh, insya Allah. Ditanya malaikat 3 pertanyaan gampang. Siapa Rabbmu? Allah, karena belajar tauhid. Siapa nabimu? Man rabbuka? Oh nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku Nabi Muhammad. Karena apa? Sedang mempelajari sunnah. Matinuka apa agamamu? Jawabnya agamaku Islam. Karena sering menuntut ilmu syar'i. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wajib mencari bekal sebelum meninggal dunia. Ya. Jadi wajib kita mencari bekal sebelum kita meninggal dunia. Sebagaimana wajib mencari bekal sebelum kita pergi. Nah. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat yaitu Al-Hasr nomor 18 sampai nomor 20. Kali yang paling kuat Bapak dan Ibu ya Quran dan hadis. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, ini bekal. Takwa itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib dan sunnah dan meninggalkan larangan Allah. Itu namanya takwa. Kemudian Allah menjelaskan wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, maknanya untuk hari setelah kita mati. Jadi kita ini diperintah Allah Ta'ala perhatikan dulu. Bekalmu itu sudah cukup apa belum untuk kematian selama-lamanya ini. Sebagaimana orang haji, hanya berapa hari yang haji itu? Balempol 1/2 bulan. Maka kita perhitungkan dulu, ini untuk 1/2 bulan cukup apa enggak saya ke kota Mekah ini. Ya. Ketika kita mau pergi, mau silaturahmi kepada saudara kita di Jakarta 6 hari, mesti kita persiapan bekal. Bagaimana kita akan meninggal dunia dan tidak lagi ke dunia. Kita tetap akan meninggalkan dunia ini untuk selama di akhirat. Lalu kita tidak punya bekal. Nah. Dan mencari bekal untuk akhirat ini Bapak dan Ibu lebih mudah. Orang sakit bisa dengan doanya. Sholat tidak bisa berdiri dengan duduk. Tidak bisa bersedekah dengan istighfar. Berbeda kita mencari bekal untuk urusan dunia. Ya. Terkadang orang sakit dia tidak punya bekal. Harus minta. Tapi kita untuk mencari bekal akhirat, walaupun kita sakit, walaupun kita dalam keadaan di rumah, bisa mencari bekal di rumah. Bagaimana kita menata keluarga yang baik. Nah,
Lalu Allah Ta'ala menjelaskan lagi, wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya beramalah soleh. Yang wajib dan sunnah. Tinggalkan yang haram dan juga yang makruh. Nah, ini cara kita untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Lalu Allah menjelaskan, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ya. Jadi Allah maha mengetahui di mana kita di rumah sendirian, tidak ada teman, ya. Kita ketika jual beli tidak ada saksinya. Nah, itu kita diketahui semuanya. Yang baik dicatat yang baik, yang jelek dicatat yang jelek, dan besok akan ditimbang kita itu. Ditimbang amal kita. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ya. Orang lupa kepada Allah bahaya. Karena orang lupa kepada Allah, apa katanya Allah Ta'ala? Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah melupakan mereka sehingga mereka tidak bisa beribadah. Nah, ini yang harus kita pahami kaum muslimin. Itu bisa kita buktikan kalau kita setiap saat membaca Al-Quran, ya, kita kasih jam, itu enak. Tapi kalau kita mencoba tidak membaca Al-Quran, memulai untuk membaca Al-Quran lagi itu berat. Perhatikan. Demikian juga orang untuk setiap saat dia berinfak. Lalu dia melibur tidak berinfak. Ya, padahal ada duitnya. Itu untuk memulai berinfak lagi berat. Manusia itu kembali kepada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya jelek, ya ingin jelek terus. Bayangkan orang selalu minum-minum memabukkan. Terus saja mencari minum memabukkan. Walaupun memadaratkan dirinya. Tapi kalau orang itu sering mencari harta yang halal, dia Allah Ta'ala dijauhkan dari mencari harta yang haram. Ya, jadi Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Dan jangan sampai kita lupa ibadah. Kalau kita lupa itu masih maklum. Tapi kalau melupakan ini yang bahaya. Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang melupakan ibadah ini orang yang fasik. Orang yang keluar dari ketaatan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan tidak sama penghuni surga. Karena apa? Penghuni neraka di dunia maksiat, syirik, bid'ah, kemaksiatan, mencuri, mengurangi timbangan, mencaci, berdusta. Kalau orang ahli surga di dunia, subhanallah, beribadah yang wajib, yang sunnah, mencari harta yang halal, tidak mendolimi saudaranya, tidak mencuri barangnya orang walaupun orangnya tidak ada, tidak mengurangi timbangan, tidak bohong. Humul faizun, ashabul jannati humul faizun. Maka orang yang masuk surga itu orang yang beruntung. Karena kalau sudah masuk surga tidak mungkin masuk ke neraka. Murni kenikmatan. Tidak perlu kita masak, Ibu. Dan tidak perlu kita cari duit. Tidak ada orang bertengkar di surga. Tidak ada orang yang dengki. Tidak ada orang hasut. Tidak ada orang gelisah. Murni kenikmatan. Bagaimana kita tidak senang? Lain dengan di dunia. Punya duit diutang. Tidak dikembalikan. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, setiap hamba hendaknya mengoreksi dirinya. Di makna ayat di atas tadi. Al-Hasr 18-20. Setiap hamba hendaknya mengoreksi dirinya. Jika dia merasa banyak berbuat kesalahan dan dosa, hendaknya dia segera tobat. Nah ini paling baiknya orang. Oh ya saya kok ya masa banyak dosanya. Segera tobat. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Ini enaknya kita itu dengan Allah. Kita ini berdosa, kita disuruh istighfar. Subhanallah. Kita ini salah diampuni oleh Allah Ta'ala kalau tidak tahu dalilnya. Yang nomor 2. Jika dia merasa malas ibadah. Orang itu banyak malas ibadah. Tapi tidak malas rezeki. Tidak malas yaitu urusan dunia. Ini keliru.
Apapun yang kita cari banyak, yang kita rasakan sedikit. Kita disediakan makan 5 porsi, 6 porsi. Yang kita makan hanya setengah piring atau 1 piring. Yang lainnya tidak kita makan. Tapi kalau kita beramal soleh, semuanya untuk kita. Karena Allah berfirman, Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Bukan untuk orang lain. Nah, jadi siapa yang malas, mari kita hilangkan kemalasan itu. Dan mari kita bangkit untuk beramal. Kalau kita menjumpai anak yang malas, kita benci. Menjumpai pegawai yang malas, kita tidak senang. Bagaimana Allah Ta'ala senang kepada hamba yang malas? Ternyata kemalasan itu bukan hanya Allah Ta'ala yang benci, manusia pun benci. Makanya segeralah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yaitu lemahnya fisik dan malas. Karena yang membuat sehat badan kita Allah. Yang membuat semangat kita Allah. Makanya kita mohon kepada Allah. Kemudian berikutnya. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat kematian akan membuat orang memperbaiki hidupnya. Ada ini, ya. Sebagaimana mengingat dia akan pergi, dia akan persiapan. Kalau dia ingat mobilnya rusak, segera diperbaiki. Karena mobil itu mau dipakai. Ya. Kalau dia mau menyewa rumah, ternyata rumah itu sudah disewa, ada kerusakan, segera ia perbaiki. Bagaimana kita pulang menuju di hadapan Allah Ta'ala tidak persiapan? Nah, beliau menjelaskan, aksiru dzikra hadimil ladzati. Perbanyaklah mengingat putus kelezatan. Banyak mati. Kita disuruh mengingat putusnya kelezatan. Putusnya kelezatan itu ketika kita sudah mati tidak bisa merasakan enaknya tidur, tidak bisa merasakan pula enaknya makanan. Nah, beliau memberi pesan kepada kita demikian. Ya. Perbanyaklah mengingat kematian, bukan perbanyaklah mengingat dunia. Kenapa? Fa innahu ma dzakarahu ahadun Fa'innahu ma dzakarahu ahadun, maka tidaklah dia mengingat kematian ini. Nikmatnya orang mengingat kematian. Wala fi sa'atin illa dzaiqahu alaihi. Dan tidaklah dia ketika mendapatkan kesempitan atau kelapangan tertipu dengan dunia. Ini faedahnya mengingat kematian. Ya. Jadi orang mengingat kematian manfaatnya banyak Bapak dan Ibu ya. Oh ya bisa meninggal dunia ini berarti dia istighfar, berarti dia akan pesan-pesan pada anaknya. Oh ini dunia masa saya tinggalkan di dunia saja. Lalu mana yang saya bawa ke nanti ke alam kubur, tentu dia berinfak yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Keutamaan orang yang panjang umur ahli ibadah. Orang panjang umur itu nikmat kalau dia ahli ibadah. Dan menderita kalau dia orang maksiat. Orang kalau sudah lanjut usia itu dia pendengarannya kurang, penglihatannya juga kurang, pikirannya juga daya ingatannya kurang, fisiknya kurang, tulangnya juga sudah tidak bersumsum, giginya protol dia, rambutnya putih, mukanya keriput. Ya. Yang asalnya indah menjadi kurang indah. Itu alamat nanti meninggal dunia. Ya. Tapi kalau orang itu beriman, Bapak dan Ibu, umurnya sampai 70 tahun ya, walaupun berjalan dengan teken, dengan tongkat ya, walaupun mau berdiri dia sempoyongan, masih ada yang ditunggu yaitu amalnya soleh.
Karena orang meninggal dunia yang dibaliknya amal soleh. Nah, ini peringatan untuk saudara dan saudari kita yang sudah lanjut usia. Ya, perhatikan makanya dijaga asam uratnya. Kalau sudah tua itu asam urat muncul, darah tinggi, ya, kolesterolnya, asam ya apa itu macam-macam. Belum lagi nanti ginjalnya, belum lagi nanti saluran kencing, belum lagi nanti yaitu ususnya, banyak macamnya. Itu kalau mobil gampang diganti spare part-nya. Tapi kalau manusia, nah. Namun walaupun demikian kita punya penyakit itu, tapi kalau kita ini beramal soleh, itu kita masih punya, ya, yaitu yang kita nanti pahala dari Allah. Justru orang yang soleh, orang yang beriman, sakitnya itu menghapus dosa. Bersabarnya meningkatkan pahala. Tapi kalau orang kafir itu siksaan murni. Nah, perhatikan di sini. Abdullah bin Busr meriwayatkan bahwa ada salah seorang Arab Badui yang berkata atau menanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah paling baiknya manusia? Nah, manusia paling baik itu siapa? Apa orang kaya? Apa orang punya kedudukan? Apa orang yang kuat fisiknya? Nah, dan ditanya, ini beliau karena beliau itu utusan Allah. Beliau menjawab, subhanallah. Jawabannya pendek. Man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, itu orang paling bagus. Jadi orang meninggal dunia 40 tahun, dia beramal soleh. Dibandingkan dengan umur 70 tahun, dia beramal soleh masih banyak. 70 tahun. Karena Allah Ta'ala akan menimbang amal kita. Nih. Ya, jadi ini penghibur untuk ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Ya, untuk nenek-nenek, kakek-kakek yang di rumah, beritahu, nggak usah mengeluh. Mau hidupnya sebentar. Dan kalau orang itu beribadah kepada Allah Ta'ala dan Bapak dan Ibu, itu rasa sakit itu berkurang. Tidak mengeluh. Satu contoh kan, kita lihat orang yang mengangkat semen 40 kilo, 50 kilo, itu semen yang diangkat, badannya berkeringat, kepanasan, kulitnya berubah. Tapi itu terhibur kecapean itu karena dia ingat apa? Ingat gajinya, satu semen nanti sekian. Nah, jadi dengan dia mengingat gaji itu terhibur. Bayangkan bagaimana negeri dia pergi pagi berangkat, dia kehujanan, kepanasan, sampai kenapa kok sampai seperti itu? Karena dia mengingat, yaitu mengingat keuntungan yang ia akan peroleh, ya, mengingat keuntungan yang akan ia peroleh. Itu dunia. Bagaimana keuntungan di akhirat? Subhanallah. Ya. Jadi ketika dia sakit masih bisa sholat, tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk, tidak bisa duduk berbaring. Seperti orang yang sakit stroke. Dia tidak rugi. Orang yang sakit stroke Bapak dan Ibu, kalau dia kebiasaannya rutin beribadah, maka sholatnya dalam keadaan dia duduk itu dinilai seperti sholatnya berdiri. Karena sakit itu bukan kehendak manusia, tapi ujian Allah. Nah, yang nomor 2. Diriwayatkan oleh dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaqa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, artinya khiyarukum paling baiknya kalian. Nah, paling baiknya, bukan paling buruk ini. Atwalukum umrah, orang paling panjang umurnya. Lalu wa ahsanukum akhlaqa, dan paling baik akhlaknya. Nah, orang tuh kalau sudah lanjut usia Bapak dan Ibu biasanya pemarah. Ya, biasanya cerewet, rewel. Maklum karena kekuatannya sudah berkurang. Karena mulai dewasa dia sudah mendidik anaknya. Ya, capek dengan anaknya, dengan cucunya. Kalau sudah lanjut usia, cerewet dia. Ibaratkan mobil,
Kalau sudah tua itu minta periksa ke bengkel. Klakernya minta ganti. Bannya minta ganti. Sporingnya perlu diperbaiki. Itu mobil. Orang nggak ada gantinya tulang. Nah, taruh diganti tulang tidak semisal tulang yang pertama. Nah, ini harus kita pahami. Namun orang yang dilanda sakit, dilanda kemiskinan, dilanda kesibukan yang lainnya, tapi dia tetap beriman, ini orang paling bagus. Ya. Karena orang beramal ketika dalam keadaan menderita itu lebih banyak pahalanya daripada orang beramal ketika biasa. Ya, orang itu sakit, dia menjalankan sholat, tetap rutin sholatnya, itu lebih banyak pahalanya daripada waktu dia sehat. Karena waktu sehat tidak ada gangguannya. Nah inilah perlunya orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala umur panjang, maka hendaknya digunakan untuk meningkatkan amal ibadahnya. Agar menjadi orang paling bagus, terutama di akhiratnya nanti. Baik, sekarang faedah mengingat kematian. Nah, faedah sekarang. Allah Ta'ala tidaklah menjadikan kita harus mengingat mati, melainkan ada manfaatnya. Ya. Jadi mengingat kematian itu bukan mador, tapi manfaatnya banyak. Karena kita akan pergi. Terutama membantu kita dalam khusyuk sholat. Yeah. Bantu kita dalam khusyuk dalam sholat. Karena kalau udah sholat, orang sholat itu berhubungan dengan Allah. Nah, kalau yang bisa mati, bagaimana saya tidak sholat? Orang sholat itu murni mengingat Allah, mulai takbir, Allah Akbar, Allah diingat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, itu Allah diingat. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjelaskan, "Udhkuril mauta fi sholatika." Ya. Ingatlah kamu, yaitu kematian di dalam sholatmu. Nah, ya. Jadi kita ini sholat mengingat mati, ya Allah, aku ini akan bertemu dengan dirimu, ya Allah. Fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi sholatihi. Maka sungguhnya seorang laki-laki atau wanita, apabila dia mengingat kematian pada waktu sholatnya, fahariyun ayyuhsina sholatahu, tentu dia akan memperbaiki sholatnya. Ya. Ya. Tentu dia akan memperbaiki sholatnya. Khusyuk, ya, tidak terlalu cepat, tidak terburu-buru sholat. Bayangkan orang pergi ke kerja itu tidak terburu-buru. Kalau kita kerja itu hanya setengah jam nggak dapat duit atau dapat sedikit. Padahal sholat ini ya setengah jam, bahkan kurang. Kita sholat 5 waktu itu butuhnya 2,5 jam. Tapi kalau kerja sehari semalam tidak cukup 2,5 jam. Ternyata mencari pahala Bapak dan Ibu itu lebih mudah dan lebih pendek waktunya. Ya. Wa sholli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairaha. Dan orang mengingat mati itu dia yaitu menjalankan sholat seolah-olah nanti tidak bisa sholat lagi. Nah, berarti harus memperbaiki sholatnya. Nah, inilah keutamaan orang yang mengingat kematian. Dia akan menambah kekhusyuan sholatnya. Karena dia akan berjumpa dengan Allah. Akan ditanya nanti oleh Allah, sudahkah kamu sholat? Hayya 'alas sholat. Sudahkah kamu datang di masjid? Hayya 'alal falah. Mari kamu berbahagia, sudahkah kamu tepati? Bayangkan kita ini kalau kerja di pabrik kok bolos. Beberapa hari absen tidak izin, kita dipecat, di PHK. Ya. Tapi berapa kali kita ini sholat, menunda sholat ini. Yang menyuruh sholat itu bukan direktur. Yang menyuruh sholat itu Allah. Ya. Yang memanggil kita sholat Allah untuk kebahagiaan. Hayya 'alas sholat, mari kamu sholat. Hayya 'alal falah, mari kamu menjadi orang bahagia. Tapi kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk istighfar. Tidak langsung kita dibuat sakit ketika kita ini tidak sholat jamaah. Loh, bukankah Allah Ta'ala
lebih banyak berbuat baik kepada kita semuanya. Beda dengan orang kerja. Bayangkan orang sedang menghidupkan mesin. Lalu dia tinggalkan mesin itu. Apa yang terjadi pabrik itu? Bahkan sekarang pabrik itu tidak boleh ditinggalkan orang. Harus ada 24 jam dari dunia itu, sengsaranya seperti itu. Tetapi sholat subhanallah, kalau kita itu sakit boleh sholat di rumah. Musafir boleh di kosor. Perhatikan. Lebih mudah. Mana peraturan Allah Ta'ala ini dengan peraturan manusia? Nah begitu kemudian kita masih malas sholat, ini kesalahan kita. Yang nomor 3, wa iyyaka wa kulla amrin ya'tadi minhu. Nah, maknanya jauhkan dirimu dari perkara-perkara yang kamu nanti yaitu akan minta uzur. Minta uzur sekarang itu bisa. Kalau sudah hari kiamat, wahai Allah, izinkan saya nanti akan kembali ya di dunia, saya akan mau sholat terus. Saya tidak akan banyak sama urusan dunia, tidak bisa. Kalau sudah meninggal dunia tidak ada menyesal. Menyesal itu sekarang. Setelah kita dibacakan hatinya, iya ya saya dulu berdosa ini. Waktunya sholat saya tidak sholat. Waktunya saya baca Al-Quran, habis saja yang saya baca ini. Nah, baru ada manfaatnya. Karena kita itu masih dalam keadaan batal. Selanjutnya, yang nomor 2. Segera bertobat. Nah, ya. Dan juga hidupnya sederhana di dunia ini. Kemudian semangat ibadah. Ini hikmahnya menyebut kematian. Karena orang mati itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ketika punya dosa, dia akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau kita bertobat sebelum meninggal dunia, diterima oleh Allah. Dalam satu hadis, ya, innamat taubatu malam yughorhir. Itu enggak saya sebutkan di makalah ini. Tobat itu selagi orang itu belum sekarat maut. Nah, itu baiknya kita kaum muslimin. Ya. Faedahnya kita yaitu beribadah kepada Allah. Kesalahan apapun kita pernah berbuat ini, yang lainnya. Kalau kita bertobat, diterima oleh Allah Ta'ala. Bertobat itu maknanya berhenti dari kemaksiatan. Dan berusaha untuk tidak mengulangi. Jadi orang yang mengingat kematian, dia akan segera. Kenapa? Allah Ta'ala akan menghukum manusianya. Akan menghukum manusia yang tidak mau bertobat. Tapi kalau bertobat, diampuni. Ya. Kemudian juga hidup sederhana. Kenapa? Dia mau meninggal dunia. Bagaimana mau tamak urusan dunia? Iya, saya akan meninggal dunia. Saya ini butuh apa? Harta semuanya tidak akan saya bawa. Tidak ada orang kaya dikubur di vilanya. Tidak ada orang punya hotel lalu meninggal dunia dikubur di hotel. Dikubur di tempat-tempat biasa. Nah, itu kita pahami. Tidak ada orang punya harta yang banyak meninggal dunia lalu dikubur dengan hartanya, tidak ada. Dikubur kita itu dengan jasad kita dan kita dibungkus dengan kain putih yang menyertai kita itu amal kita. Nah ini harus kita pikirkan Bapak dan Ibu. Orang sebelum meninggal dunia memiliki gunung 5 hanya sekedar pemilikan, tidak bisa merasakan gunung 5. Mau berjalan terus nggak mampu. Punya pabrik 100. Ya, ada orang bangga punya pabrik 100. Tapi nggak bisa mengontrol terus. Ya. Tapi kalau kita punya amal seisi dunia untuk kita. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, mana dalilnya ini? Ulama berpendapat, ulama sunnah ini, man aksara dzikrul mauti. Barang siapa yang banyak atau sering mengingat kematian, ukrima bisalasin. Akan dimuliakan dengan 3 perkara. Nah, pertama, takjilut taubat, segera bertobat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita melihat ada orang yang mau meninggal dunia, itu loh, apa itu, harta saya kasihkan si fulan, nah, dia istighfar. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang kafir lain, kemana saya ini?
Tapi orang mukmin dia ingat istighfar, mau disuruh istighfar. Tapi kalau orang kafir lain dia, orang munafik lain disuruh istighfar. Haha, nggak tahu itu loh harta saya ditunjuk dengan tangannya. Harta saya banyak. La ilaha illallah tidak mau. Itu harta saya, harta saya. Karena apa? Setiap hari yang diingat itu harta. Apa bapak dan ibu tidak pernah menunggu orang mau meninggal dunia. Tapi kalau orang itu beriman, subhanallah senyum dia. Ya, wajahnya berseri-seri, membuat tangisan keluarganya meninggal, ya ditinggal mati. Pelipana berkeringat di keningnya. Nah, berwajah yang indah, menunjukkan baiknya orang itu. Tapi kalau orang itu kufar, wajahnya hitam, menakutkan, bahkan keluarganya lari karena takut menjerit dia. Loh. Ya, inilah perlunya kita mengingat kematian menuju kita bertobat. Yang nomor 2, qanaatul qalbi. Kita akan hidup sederhana, qanaah, ya. Ya qanaah nerima apa pemberian dari Allah Ta'ala. Ya. Yang kita ini cukup oleh Allah Ta'ala. Cuma manusia itu rakusnya lebih banyak daripada kebutuhannya. Ya. Bayangkan kita ini butuhnya baju itu hanya 2. Tapi kita di almari kita, nah berapa bajunya? 12, 15. Yang kita pakai hanya 2. Bukan berarti tidak boleh. Kalau kita di dunia persiapannya begitu banyak, bagaimana kita di akhirat tidak persiapan yang lebih banyak? Yang nomor 3, wan nasatu fil ibadah, tidak menjadi semangat untuk beribadah. Ya, semangat dan rajin beribadah. Ini hikmahnya kita mengingat kematian. Makanya Bapak dan Ibu selalu di jalan kita ingat mati sehingga hati-hati. Pada waktu jual beli ingat mati sehingga kita tidak mengurangi timbangan. Ya. Pada waktu kita yang sedang bekerja yang kematian kita harus hati-hati. Subhanallah. Kemudian juga waman nasiyahu uqiba bi salasati asya. Siapa yang melupakan kematian dihukum oleh Allah Ta'ala dengan 3 perkara. Pertama, taswis taubah. Ya. Menunda-nunda tobat. Karena tidak ingat mati. Dikiranya dia itu masuk umurnya 1000 tahun. Padahal 2 hari lagi sudah mati. Yang nomor 2, orang tidak mau ingat kematian itu. Wa adamur ridha bil kafaf. Tidak ridha dengan pemberian Allah. Tomak terus mengumpulkan. Sudah umur 80 tahun. Siang malam masih urusan dunia dipikir. Padahal dia sudah tidak butuh dengan dunia itu. Yang nomor 3 kerugiannya wattakasulu fil ibadah. Dan dia malas di dalam beribadah. Nah, makanya kita hati-hati Bapak dan Ibu ya. Kita diingatkan oleh Allah, ini ayat dan hadis, bukan saya mengingatkan. Tapi ayat hadis ini mengingatkan diri saya. Dan mengingatkan saudara dan saudari kami seiman. Nomor 3. Mencegah perbuatan zalim. Tidak mencuri, tidak menipu, tidak menganiaya, tidak bohong, ya, tidak pula mengurangi timbangan, tidak pula mengurangi takaran. Kenapa? Dia tahu amal ini akan ditimbang oleh Allah. Ya, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan? Ya. Orang kafir dia tidak yakin adanya kebangkitan, makanya tidak pernah ibadah. Tapi orang mukmin dia harus tahu. Nah, kami ini nanti akan ditanya oleh Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, maka kalau kita ingat kematian Bapak dan Ibu, kita tidak akan menzalimi orang. Hutang kita akan bayar. Ya. Orang itu kerja akan kita gaji. Tidak menganiaya seseorang. Karena pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahayanya berbuat zalim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal muflisu?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Nah, dia menanya para sahabat, siapa yang bangkrut itu? Jawabnya para sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata.
Dijawab oleh para sahabat bahwasanya bangkrut itu adalah orang yang tidak punya, orang bangkrut itu orang tidak punya harta, tidak punya emas, tidak punya harta. Nah, ini bangkrut di dunia. Jadi tidak punya modal, ya, tidak ada, rumahnya terjual karena rugi urusan dunia. Itu namanya bangkrut di dunia. Tapi bangkrut di akhirat itu bukan begitu. Dia mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang besok pada hari kiamat itu datang. Ya. Bisolatin, dia dengan membawa amal yaitu sholat, ya, wasiyamin, dan juga dengan siam, ya, wazakatin, punya juga amal zakat karena dia zakat, sholat, siam. Tetapi wayati, ya, tetapi dia di dunia itu memaki, wayati kotsatama, mencaci maki orang. Wa qadhafa hadza, menuduh orang. Wa akala mala hadza, mengambil hartanya orang. Ada yang mengambil 1.000, ada yang 1 juta, ada yang 1 miliar. Tanahnya orang diambil, ya, rumahnya orang diaku rumahnya. Wa safaka dama hadza. Dan dia mengalirkan darah, maknanya membunuh orang. Kemudian wadarabahada, memukul orang lain tidak salah dipukul, dipenjara, dianiaya, dicewer, ditendang. Maka apa katanya beliau? Fayu'tu hadza min hasanatihi, besok pada hari kiamat kebaikannya, amalnya Rabbul Zalim itu dibuat untuk menebus kezalimannya kepada orang dizalimi. Hadza min hasanatihi. Kalau orang 10 dihadapkan oleh Allah Ta'ala semuanya, masing-masing harus dibayar. Membayarnya bukan dengan duit, bukan dengan harta. Karena orang mati nggak bawa harta, nggak bawa duit. Dibayar dengan amalnya yang soleh kepada itu. Nah, ini rugi. Fa'in faniyat hasanatu, kalau sudah amal baik ini habis untuk menebusnya dosanya itu kepada orang didolimi, qabla ayyaqdama alaih, padahal belum tuntas, belum selesai, masih ada orang yang menuntut. Kamu dulu menempeleng saya, kamu menendang saya, kamu hutang nggak kamu bayar, kamu menipu saya, ini rumah kamu ambil. Padahal amal solehnya sudah habis. Gimana? Ukhidha min khotoyahum, diambilkan dosanya orang didolimi itu. Faturihat alim, maka dilemparkan, dituangkan kepada orang mendolimi. Summa turihat finari, kemudian dilemparkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya bagi orang yang tidak ingat kematian. Dia berbuat zalim, menipu orang, hutang tidak dibayar, ya. Kemudian juga mengurangi timbangan, mengurangi takaran, membunuh. Ya. Dia merasa tidak berdosa. Karena apa? Tidak ingat mati. Nah, tapi kalau orang yang kematian, gimana saya mau hutang tidak saya bayar? Kalau saya ini meninggal dunia, kalau saya tidak bayar, berarti amalku akan diambil oleh orang yang saya hutang yang saya tidak bayar ini. Nah, inilah faedahnya kaum muslimin wal muslimat mengingat kematian. Baik itu nomor 4 dan juga yang lainnya bisa Bapak dan Ibu baca sendiri. Ingat waktu sudah jam 16 lebih 41, barangkali ada pertanyaan silakan, karena nanti jam 5 lebih insya Allah kami ada yaitu kegiatan di Mojokerto. Kami sekarang sudah di Mojokerto ini. Jazakallahu khair, semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Silakan ada pertanyaan, tafadhol. Oh ya, Pak Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Dr. Nelly dan Asmi, kurang lebih mirip pertanyaannya Ustadz. Jadi, saya bacakan ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika seseorang dalam mengingat kematian
justru menjadi apatis terhadap dunia, tidak bekerja sungguh-sungguh, dan menganggap dunia tidak terlalu penting. Bagaimana cara terhindar dari hal tersebut, Ustadz? Dan bagaimana menghadapi kerabat yang berpikir seperti itu? Bagus. Ya. Baik, jazakallah untuk benarnya, ya, Dr. Eli dan yang lainnya. Insya Allah kita ini kalau mengingat kematian itu tidak akan melupakan harus, yaitu kita kerja. Ya. Karena kita punya tanggungan anak, punya tanggungan istri. Ya. Dan kalau dia sudah kaya pun juga dia tidak akan malas untuk beribadah. Kalau dia sudah kaya cukup untuk seumur hidup namanya, ya, dia akan meningkatkan ibadah. Insya Allah kalau kita niat kematian tidak akan menjadi sebab malasnya kita mencari rezeki. Tapi justru akan membatasi kita. Ya, akan mengingatkan kita, ya. Oh iya, masa kita satu hari mencari duit, lalu jam berapa jam kami ini mau berzikir kepada Allah, mau menajat kepada Allah. Jadi itu hanya bayangan. Kalau betul-betul dia ingat kematian, insya Allah akan membatasi urusan duniawinya. Dan Allah akan mencukupi pula. Sebetulnya Bapak dan Ibu, kita ini sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Cuma rasa, ya, kurang itu nggak pernah kita merasa cukup. Nah inilah kesalahan kita. Padahal kita butuh makan tidak banyak, butuh rumah tidak banyak, butuh baju tidak banyak. Tapi namanya orang tidak merasa puas dalam masalah urusan dunia. Dan urusan dunia ini kalau kita berlebih-lebihan, itu membuat lalai ibadah. Bukan kalau Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Memperbanyak mencari urusan dunia akan melalaikan dirimu. Nah, jadi beliau itu sudah kerja, berdagang, juga berat, juga berdakwah. Para sahabat begitu. Tapi kalau orang itu sudah mendapatkan nikmatnya urusan ibadah Bapak dan Ibu, urusan dunia itu kecil. Artinya orang kalau sudah mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala yang banyak, merasa urusan dunia itu rendah. Ya, bukan berarti kita tidak kerja. Rasulullah SAW berdagang. Demikian juga yaitu mengembala kambing. Tapi subhanallah ibadahnya. Ya. Hanya saja kita harus berpikir waktunya sholat. Ya. Waktunya kita zikir. Karena Allah Ta'ala bagi 24 jam. Ada waktu siang untuk kerja. Ada waktu malam untuk istirahat. Malam hari kita bangun untuk ibadah. Ya. Jadi itu hanya bayangan. Insya Allah kalau kita betul-betul orang yang sifatnya orang Muslim yang ibadah, yang ahli ibadah, tidak akan melantarkan masalah urusan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Saya bacakan dari Dwi Rahayu Usia ini. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, Waalaikumsalam. untuk kategori bangkrut, apa termasuk orang yang mempersulit teman sesama Muslim? Kedua, bagaimana kalau orang yang punya hutang tetapi tidak bisa membayar karena memang belum punya rezeki? Apakah juga akan dihapus amalannya? Walaupun dia tiap tahun membayar tapi belum bisa membayar hutang gitu, Ustadz. Bagus. Mengenai hutang tadi, Ustadz, penjelasan mengenai hutang dan bangkrut tadi. Baik, jadi orang bangkrut itu, Bapak dan Ibu, adalah orang yang berbuat dosa kepada seseorang. Mempersulit pekerjaan seorang. Ya. Yaitu orang itu dia sebagai tugas untuk menata pekerjaan seorang. Tapi dipersulit. Nah ini termasuk juga. Karena dalam satu hadis, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kamu persulit. Kalau kita dipersulit oleh orang tidak mau, jangan mempersulit. Kan sama. Kalau kita membeli tidak mau dikurangi timbangannya, kita menjual jangan mengurangi timbangan. Kalau kita tidak mau dicaci, jangan mencaci. Itu kan sama sifat manusia. Itu pertama. Jadi orang mempersulit apa dalam satu hadis, man saddata saddatallah. Siapa yang mempersulit orang, Allah akan mempersulit si dia.
Kalau Allah Ta'ala mempersulit, tidak ada yang bisa mengelaknya. Itu satu. Yang nomor dua, kalau kita punya hutang, memang hutang kita hutang masalah urusan kebutuhan pokok, lalu kita belum bisa membayar, ya. Tapi kita ada niat untuk membayar, kita dan kita berangsur. Kekuatan kita seperti itu. Dan kita memang belum bisa melunasi, bukan berarti tidak melunasi. Tapi kita belum mampu melunasi. Nah, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Cuma Bapak dan Ibu, kalau kita ini hutang memang ada niat untuk tidak membayar atau menunda-nunda, itu bahaya. Besok apa katanya beliau? Kullu syahidin yughfaru illa tain. Orang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali hutang. Karena hutang ini hubungan kita dengan manusia, bukan hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah mudah, karena Allah itu Ghaffar, Ghafur, Tawwab, penerima tobat, pengampun. Tapi manusia ini dalam satu hati yang sahih, seandainya seorang anak itu hutang pada orang tua, dan orang tua butuh kepada harta itu, tapi anak tidak mau membayar. Kemudian nanti di akhirat, orang tua itu akan juga ridho anaknya dimasukkan di neraka untuk kebaikan dirinya. Bayangkan itu. Ya. Oleh karena itu kita boleh hutang. Tapi hutang ini hendaknya dalam masalah yang pokok. Sekarang masalah ramai orang itu hutang. Tapi tidak kebutuhan yang pokok. Kalau kebutuhan kita yang pokok, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk membayar. Makanya beliau itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhala'id daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Bahkan ketika beliau ada jenazah disuruh menyolati, beliau menanya, hal alaihi dainu? Apakah dia punya hutang? Nah, ya Rasulullah, kamu saja menyolati. Sallu alaihi. Beliau tidak mau menyolati, bukan berarti haram menyolati jenazah yang punya hutang, tetapi memberi pendidikan kepada keluarganya. Sehingga ada sahabat, wahai Nabi, saya menanggung hutangnya. Baru Rasulullah SAW mau menyolatinya. Ya, jadi orang yang punya hutang mulai sekarang upayakan untuk membayar. Dan jangan hutang yang pakai riba. Ya, jangan hutang yang sifatnya ada rentenir riba. Ya. Nah, nanti kapan akan kita bahas masalah riba? Tapi kalau kita mau hidup sederhana, sekarang ini sudah sekarang Bapak dan Ibu, kita tuh makan dengan telos saja itu hidup kita ini. Rumah walaupun 1 kamar 2 meter kali 1 meter itu kita bisa hidup. Cuma kita ini kadang-kala rakusnya urusan dunia ini tidak pernah berhenti. Yang tidak kita butuhkan tapi itu dianggapnya kebutuhan pokok. Ini yang keliru. Subhanallah, Rasulullah SAW punya hutang kepada orang Yahudi gandum. Tapi beliau menggadaikan yaitu baju perang. Itu seorang nabi. Bolehnya hutang pada orang selain Islam. Tapi harus dibayar. Jadi kesimpulannya, pertama kalau mendolimi seorang, maka supaya kita tidak dituntut di akhirat, segera dibebaskan di dunia. Yang nomor 2, kalau kita punya hutang belum bisa membayar, niat yang kuat. Ya, niat yang kuat untuk membayar. Dan juga hemat kehidupan kita. Kalau kita punya niat untuk membayar dan kita hemat, insya Allah Allah Ta'ala akan memberi kita kemampuan untuk membayar. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Amal seorang itu tergantung pada niatnya. Bayangkan kita niat untuk beli rumah, yaitu menabung, terbukti bisa membeli rumah. Padahal itu hanya berapa tahun kita pakai. Nah, itulah kesimpulannya. Semoga yang punya hutang ya segera dibayar, yang ketika tidak mampu bayar hutang punya tanah dijual untuk melunasi bayaran yaitu hutang, supaya kita tidak ada tanggungan besok pada hari kiamat, supaya kita tidak ditagih di hari akhirat. Kalau kita ditagih di dunia masih bisa, rumah kita jual tidak mengapa, tapi kalau ditagih di akhirat, naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Padahal. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari
para peserta kajian sore hari ini. Boleh langsung bertanya kepada Ustadz Ainul Rafiq, karena ini dari chat mungkin sudah tidak ada lagi Ustadz yang bertanya. Saya beri kesempatan, mungkin kita masih ada 5 menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin saya mau bertanya Ustadz mengenai Boleh. batasan kesederhanaan atau zuhud itu Ustadz. Kan kita kadang manusia ini juga punya sifat keindahan ya Ustadz. Jadi batasan zuhud ini bagaimana Ustadz? Misalnya punya mobil, apakah Iya. harus bagaimana Ustadz? Ada tanda-tanda atau kriterianya tidak Ustadz? Bagus. Zuhud itu maknanya yaitu menjauhi perkara yang dilarang. Ya. Kemudian hidup sederhana dalam urusan dunia. Hidup sederhana dalam urusan dunia. Kalau kita hidup sederhana dalam urusan dunia itu dicintai oleh Allah. Bahkan orang pun juga senang. Namun ketika kita mempunyai harta yang banyak, tidak mengapa kita membeli mobil yang mewah. Tapi jangan lupa ketika kita membeli mobil yang mewah ini, jangan lupa untuk menabung akhirat kita. Karena pada dasarnya diri kita ini, ya, kebutuhan pokoknya itu sedikit, cuma kemauan. Nah, mata ini kalau melihat di mal, itu lain dengan di rumah. Itu kita saksikan sendiri. Tapi kalau kita selalu ingat pada Allah, iya ya dunia yang kita miliki ini sebentar. Maka kita menjadi orang yang qanaah, yang ridho dengan pemberian Allah. Jadi boleh silakan kita memiliki sesuatu. Ini dunia itu untuk kita. Tapi jangan sampai kita membeli sesuatu itu hutang ya. Lalu kita tidak bisa membayar, menjadi beratnya ahli waris kita. Mestinya ahli waris kita ini mendapatkan jatah dari orang tuanya, tapi malah disuruh harus membayar hutangnya orang tua. Itu kan keliru. Memang dunia sekarang ini orang punya HP satu sudah cukup. Nah, tapi minta 3. Ya. Padahal orang miskin maksudnya mencuci pakaian ini dengan tangannya sendiri bisa. Tapi sekarang modelnya harus pakai mesin cuci. Ya. Kemudian menyapu, menyuruh orang. Padahal dia sendiri mampu. Masa dia sendiri mampu tapi membeli karena malas untuk memasak. Itu kan kesalahan kita. Jadi kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya sudah cukup. Ya. Cuma kita ini yang merasa tidak cukup. Jadi ukurlah kita sendiri, kalau saya hidup semacam ini, itu mampu apa tidak. Dan untuk akhirat kita, sudah kita siapkan apa belum. Ya. Lebih bagus kita ini sederhana dalam urusan dunia. Bukan kok menyiksa diri. Kita disuruh makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau kita selalu mengingat kematian, ya, insya Allah urusan dunia ini tidak akan dilantarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala akan menunjukkan kita, oh ini waktunya ibadah, ini waktunya kita istirahat, ini waktunya kita mencari harta. Insya Allah akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jalan yang benar. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Apa ada lagi? Jazakallah khairan pada Ustadz Ainul Rafiq atas materi kita pada sore hari ini. Menarik sekali Ustadz. Terima kasih atas tambahan ilmunya pada kami semua sore hari ini Ustadz. Sehat selalu. Semoga kita dapat bertemu kembali Ustadz di kajian-kajian selanjutnya. Baik, mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf Ustaz. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu